Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kita boleh ada pada saat ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami boleh rasakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di saat kami lemah, Tuhan menguatkan kami. Di saat kami susah, Tuhan menghiburkan kami. Bahkan sekalipun kami jatuh, Tuhan akan mengangkat kami dan menopang kami kembali. Itu sebabnya kami merindukan Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau yang akan menuntun kehidupan kami. Dan kami datang ke tempat ini ingin menyembah Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan tercurah atas kami. Urapi hamba-hambamu, anak-anakmu yang akan melayani baik di ibadah umum di atas maupun di bawah. Dan biar kuasa Tuhan tercurah atas kami semuanya. Dan lawat setiap jemaat. Kau tahu akan kebutuhan, kerinduan mereka. Tuhan akan bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan urapi boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Dan apabila ada yang datang dengan sakit penyakit, beban yang berat, Tuhan akan melawat mereka sehingga nyata jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan, penguasa di udara, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami dan melawat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama di pagi ini. Kita mau masuk ke hadiratnya, kita mau membawa pujian kita mau memberikan sembah kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah Tuhan yang layak kita tinggikan.
Agunglah karyamu Yesus. Kuasamu kekal dalam hidup kami Yesus. Kami mau terus memuji-Mu ya Bapa. Karena Engkau telah berkorban bagi kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ya Bapa, kiranya Engkau sertai kebaktian ini Bapa. Kami mau terus memuji-Mu ya Bapa. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau menyatakan dengan iman kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia adalah kekuatan kita, kebanggaan kita, gunung batu dan keselamatan kita.
kita menyatakan bahwa Tuhan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sekali lagi kita mau katakan dari awal. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenarannya. Hanya dekat dengan Allah, rasa tenang hati kita. Dia menyertai setiap jalan kita sepanjang hidup kita. Hanya dekat padanya ada kekuatan baru. Dia adalah perlindungan kita dan keselamatan kita. Biarlah kita mau terus selalu bersekutu bersamanya. Hanya dekat Allahku, terasa tenang hati.
Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah pergumulan dan beban yang berat yang menghadang kami. Apabila kami berjalan sendiri, sesungguhnya kami tidak akan mampu. Tetapi kami percaya Tuhan ada di pihak kami, yang selalu menuntun kami dan membimbing kami, menguatkan kami dalam setiap jalan kami, sehingga kami mampu melewatinya dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau, merasakan kehadiran-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Itu sebabnya kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, supaya setiap apa yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Urapi juga setiap jemaat yang mendengarkan, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi nasihat, teguran bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah membangun pengharapan baru. Pembacaan kita saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai dengan 31. Saya akan mengajak kita membaca ayat ini. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31 saya akan bacakan buat kita. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengingat dalam keluarga saya, waktu saya masih tinggal dengan orang tua saya, momen Desember itu adalah momen untuk refleksi. Khususnya puncaknya dilakukan pada saat pergantian tahun di tanggal 31 Desember. Ketika keluarga berkumpul, maka diadakan refleksi buat setiap anggota keluarga. Bahkan di situ ada momen untuk saling memaafkan satu dengan yang lain dan membuat komitmen yang baru untuk menjadi lebih baik. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika Desember tiba, maka banyak orang mulai menoleh ke belakang sejenak, memperhatikan hari-hari yang mereka lalui sepanjang tahun. Mereka yang mengalami keberhasilan, mencapai cita-cita, tujuan dan harapan mereka, tentu mereka sangat bersukacita dan bangga dengan pencapaian-pencapaian yang mereka peroleh. Tetapi tidak sedikit juga orang yang mengalami beban yang berat, bahkan mereka membawa luka-luka, kegagalan, kecemasan, kehilangan, bahkan penyesalan dan harapan yang terasa sirna sepanjang tahun karena mereka tidak memperoleh apa yang mereka inginkan. Tetapi di sisi lain, bagi orang percaya, bulan Desember bukanlah akhir dari semuanya. Bulan Desember selalu identik dengan suasana sukacita, terang dan perayaan kelahiran Yesus. Sebab di bulan Desember kita mengingat kembali kedatangan Tuhan ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan manusia. Bukan sampai di situ saja, tetapi Tuhan memulai sesuatu yang baru, bahkan membuat catatan-catatan baru kembali dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin situasi yang tampak gelap dan suram, tetapi
bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, maka mereka akan membangun kembali pengharapan yang baru. Karena kasih setia Tuhan akan selalu baru setiap hari. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa kita membutuhkan pengharapan baru kembali? Apakah pengharapan yang lama itu sudah tidak bisa lagi kita pegang ataupun kita yakini? Tentu hal-hal yang positif yang kita pegang ataupun mungkin kita yakini dan kita lakukan selama ini, tidak salahnya kita perkuat dan perkokoh. Tetapi tidak jarang justru kita mengalami pasang surut dalam kehidupan kita, bahkan mungkin keputusasaan. Sehingga di tengah-tengah situasi tersebut kita diharapkan untuk membangun kembali pengharapan kita yang baru. Oleh karena itu paling tidak ada 3 hal yang menyebabkan kenapa kita harus membangun pengharapan hidup yang baru kembali. Yang pertama adalah karena kekuatan dan kemampuan manusia ada batasnya. Ya, itu yang pertama. Karena kekuatan dan kemampuan manusia ada batasnya. Dalam ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang yang paling kuat barangkali secara fisik adalah orang-orang muda. Sehingga orang muda itu diidentikan dengan orang yang tangguh, memiliki kekuatan yang ekstra, memiliki potensi yang lebih, bahkan mungkin saat-saat yang paling energik dalam kehidupan mereka. Tetapi justru Alkitab mencatat di sini bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bahkan Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ini menunjukkan bahwa sekalipun seorang yang begitu kuat, tetapi ada saatnya dia berada pada titik terendah dalam kehidupannya. Manusia bisa lelah secara emosional, secara spiritual, bahkan secara mental. Pengharapan manusia bisa pudar oleh karena masalah ekonomi yang sangat sulit. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Relasi yang rusak dengan orang-orang terdekat kita. Apakah itu suami, istri, anak-anak, ataupun rekan-rekan sekerja kita. Bahkan juga pekerjaan yang tidak stabil. Dan juga doa-doa yang tidak terkabul selama bertahun-tahun kita alami dalam kehidupan kita. Jadi manusia sekuat apapun tetap memiliki batas. Apa yang terbatas? Saya mencatat di sini banyak yang terbatas dalam diri manusia. Yang pertama, fisik manusia sangat terbatas. Itu sebabnya di sini dikatakan orang muda dan teruna, yaitu mereka secara alami memiliki kekuatan yang paling kuat dan paling energik serta paling bertenaga. Namun Alkitab mengatakan mereka bisa menjadi lelah, mereka bisa menjadi lesu, mereka bisa tersandung dan jatuh. Dan ini menunjukkan bahwa daya tahan fisik manusia terbatas. Tidak peduli seberapa sehat dan kuat seseorang, tetapi akan ada satu momen tubuh menjadi lemah, stamina menurun bahkan habis. Dan tenaga tidak mampu menopang beban kehidupan yang begitu berat. Itu sebabnya kekuatan jasmani manusia bukanlah menjadi sandaran yang paling dapat dipercaya. Melainkan Tuhan yang kekal dan yang maha kuasa. Kemudian yang kedua, kekuatan dan mental emosional manusia juga terbatas. Selain fisik, mental dan emosi manusia juga memiliki titik jenuh. Contoh batas mental dan emosional manusia, ada masalah yang membuat pikiran manusia bisa buntu. Karena masalah dalam hidup kita tidak akan pernah habis-habisnya selama kita masih hidup. Kecuali kita sudah berada di villa 2x1. Tetapi selama kita masih hidup dan bernapas, maka akan selalu ada masalah yang silih berganti. Perasaan tidak bisa lagi menanggung beban. Pikiran seperti kosong dan tidak lagi dapat berpikir dan melanjutkan harapan-harapan kita.
Itu sebabnya mengandalkan kemampuan diri tidak akan pernah cukup untuk menjalani semua tantangan dan pergumulan hidup. Secara moral, nomor 3 dan rohani, manusia pun terbatas. Yesaya pasal 40 berbicara tentang bangsa yang merasa kuat. Ya, bangsa yang merasa kuat. Firman Tuhan tidak mengatakan mereka adalah bangsa yang kuat, tetapi mereka merasa menjadi bangsa yang kuat. Ada banyak orang merasa dirinya kuat, ada banyak orang merasa dirinya mampu, ada banyak orang yang merasa dirinya cukup hebat dalam menghadapi setiap permasalahan yang menghadang mereka. Tetapi pada akhirnya mereka akan berada dalam satu titik yang akhirnya mereka menghadapi fakta dan kenyataan hidup bahwa mereka akhirnya kecewa, mereka goyah, bahkan menyerah ketika situasi menjadi tidak menentu. Manusia pada dasarnya tidak mampu menjaga kesetiaan, ketaatan, dan harapan tanpa pertolongan Tuhan. Kemudian manusia juga terbatas dalam memandang masa depan ataupun menatap masa depan. Manusia tidak bisa melihat masa depan dengan sempurna. Kita hanya bisa melihat apa yang kita kerjakan pada saat ini, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa, dan apa yang terjadi tahun depan. Karena memang kita bukan maha tahu dan kita tidak bisa menerawang apa yang terjadi dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah misteri. Itu sebabnya karena kita orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas untuk melihat dan menatap masa depan. Seringkali ketidakpastian membuat kita menjadi panik. Bayangan masa depan membuat kita menjadi cemas. Beban yang berat terasa lebih menakutkan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Karena itu manusia seringkali bukan karena masalahnya. Tetapi oleh karena ketidakpastian. Oleh karena itu manusia tidak bisa mengandalkan hidup sepenuhnya. Dan ada banyak yang terjadi di luar kendali kita. Batas manusia menegaskan kebutuhan akan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 30 berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya bahwa batas manusia adalah kesempatan Tuhan untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, dan untuk menyatakan kuasanya. Ketika manusia berhenti, maka Tuhan mulai bekerja. Bahkan saat kekuatan habis, Tuhan menyediakan kekuatan baru bagi kita. Ketika batas manusia sudah berakhir, maka disitulah kita kemudian mengakui dan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu lagi, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah tidak sanggup lagi. Karena memang sekuat apapun kita, sehebat apapun kita ada batasnya. Yang kedua, kenapa kita membutuhkan pengharapan baru? Karena dunia ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Ya, karena dunia tidak memberikan jawaban yang pasti. Ayat 30 tadi berkata orang-orang muda menjadi letih dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, orang-orang muda menjadi letih dan lesu dan terantuk. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Politik berubah, ekonomi naik turun, teknologi berkembang, nilai moral semakin bergeser. Hanya Tuhan yang tetap. Karena dunia ini tidak menawarkan jawaban yang pasti. Itu sebabnya pada zaman Yesaya, orang-orang muda dilihat meskipun mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya bisa diandalkan karena mereka adalah orang-orang yang kuat dan energik. Tetapi ternyata itu pun tidak bisa menjadi pegangan. Kalau kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dunia yang kita hadapi pada saat ini dengan begitu sangat cepat berubah. Coba kita menoleh sejenak apa yang terjadi di Sumatera, di 3 provinsi. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh. Yang baru saja mengalami banjir bandang. Mungkin baru saja mereka berkumpul dengan keluarga mereka. Mungkin baru saja mereka berdiskusi untuk meraih mimpi-mimpi dan harapan mereka ke depan. Mungkin mereka juga bersuka cita terhadap
pencapaian yang mereka dapatkan. Tetapi dalam sekejap akhirnya sirna begitu saja. Mereka kehilangan harta benda yang mereka kumpulkan, perjuangkan selama bertahun-tahun. Mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka kehilangan rumah mereka dan kehilangan apa yang mereka punya. Ternyata itu menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang kita pegang erat dalam hidup kita. Satu saat kita bisa kehilangan tanpa kita duga. Situasi politik yang berubah, pemimpin yang berganti, kebijakan-kebijakan yang tidak pernah menunjukkan berpihak kepada masyarakat. Bahkan kestabilan negara bisa hilang hanya dalam hitungan detik. Bahkan kalau kita memperhatikan secara ekonomi tidak bisa menjadi sandaran kekal. Naik turunnya ekonomi dunia membuat inflasi semakin besar. Resesi ekonomi bahkan krisis global membuat harga-harga bahan pokok yang semakin fluktuatif. Satu sisi katanya Indonesia surplus dengan bahan pangan. Ya, itu kan digembor-gemborkan. Satu sisi katanya kelebihan produksi beras. Tapi justru banyak orang yang kelaparan dan tidak mendapatkan makanan. Bahkan ingat beberapa minggu yang lalu pernah beras langka di supermarket. Itu adalah situasi yang kita hadapi. Semua ini membuka mata kita bahwa kesejahteraan materi tidak pernah memberikan jawaban final bagi ketenangan jiwa kita. Banyak orang justru menjadi letih pada saat mereka mengejar karir, mengejar stabilitas finansial, mengejar keamanan hidup, tetapi tetap terasa kosong seperti orang muda yang terantuk-antuk, kuat tetapi tidak memiliki arah. Bahkan perkembangan teknologi tidak menjamin ketentraman kita. Satu sisi memang perkembangan teknologi membuat kita seringkali semakin mudah. Kita tidak perlu lagi pergi ke toko untuk membeli berbagai macam perlengkapan kita. Kita tidak perlu lagi pergi ke travel untuk membeli tiket pesawat. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Tetapi tatkala kita tidak dengan bijak menggunakan teknologi, akhirnya kita terjerumus bahkan hancur berantakan. Berapa banyak pasangan-pasangan muda akhirnya mengalami perceraian oleh karena media sosial. Berapa banyak kehidupan keluarga berantakan karena seorang ayah hanya sibuk dengan main game, bahkan sibuk dengan dunianya, dan seorang ibu nonton drama Korea, drakor, nonton film-film dan sinetron-sinetron. Sehingga tidak lagi waktu buat keluarga. Tidak ada waktu lagi buat memasak. Tidak ada lagi waktu untuk bekerja secara utuh, secara maksimal. Oleh karena itu menyebabkan krisis di tengah-tengah keluarga. Krisis identitas. Dan kemudian perbandingan sosial yang tidak sehat. Dunia menawarkan kecepatan tetapi tidak menawarkan ketenangan. Dunia menawarkan jawaban instan tetapi tidak menawarkan kepastian. Bahkan nilai moral manusia pun semakin berubah. Setiap generasi membawa standar moral yang baru. Ini kalau kita perhatikan. Setiap generasi membawa standar moral yang baru dalam kehidupan mereka. Apa yang dahulu dianggap benar, sekarang dianggap salah. Atau sebaliknya, apa yang dianggap dulu menjadi aib, dianggap biasa-biasa saja. Seperti misalnya hamil di luar nikah, hubungan seksual di luar pernikahan, korupsi, dan lain sebagainya. Itu bukan lagi dianggap sesuatu yang salah, tetapi dianggap beramai-ramai dibenarkan. Yang dahulu dihormati, sekarang dipertanyakan. Dulu orang tua begitu sangat hormat kepada orang tua. Tapi sekarang anak dengan begitu gampang mengatai orang tuanya, mengucapkan kata-kata kasar, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak pantas untuk didengarkan. Bahkan orang tua banyak takut kepada anak karena situasi seperti ini. Padahal Alkitab sudah mengatakan dalam hukum yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu, di mana tanah itu diberkati. Ada banyak kesaksian-kesaksian bahwa mereka yang patuh kepada orang tua, menghormati orang tua, maka jalan hidup mereka semakin mudah. Tetapi mereka yang tidak hormat kepada orang tua, mencaci maki orang tua, hidup mereka menjadi semakin sulit. Apa yang dahulu dijaga oleh masyarakat,
sekarang dianggap menjadi kuno. Ketika moral sudah berubah-ubah, manusia kehilangan kompas hidup, dan yang mereka pegang saat ini adalah relativisme dan membuat nilai-nilai hidup menjadi tidak pasti. Relatif, semua menjadi relatif. Integritas dikorbankan. Itu sebabnya kebenaran dunia tidak lagi menjadi tumpuan. Karena tidak ada sesuatu yang diharapkan. Bahkan kekuatan manusia sendiri tidak cukup untuk menghadapi semua ketidakpastian ini. Itu berarti bahwa kekuatan fisik habis, energi mental terkuras, harapan emosional bisa pudar, semangat rohani bisa melemah. Ketika manusia mengandalkan dunia, dunia akhirnya berubah karena dunia ini memang rapuh dan dunia tidak dapat menanggung beban kekekalan. Oleh karena itu, hanya Tuhan yang kekal dan tetap yang menjadi pertolongan kita. Meskipun dunia berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Yang ketiga, kenapa kita harus membangun pengharapan baru? Karena tanpa pengharapan, manusia akan kehilangan arah hidup. Ya, tanpa pengharapan, maka manusia akan kehilangan pengharapan hidup. Amsal pasal 13 ayat 12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ayat ini menegaskan bahwa pengharapan bukan sekedar keinginan manusia, tetapi kebutuhan batin yang menentukan arah hidup. Ya, bukan sekedar keinginan seseorang, tetapi kebutuhan hidup yang menentukan arah hidup. Karena ketika seseorang tidak memiliki pengharapan, maka mereka tidak lagi memiliki arah hidup mereka. Mereka berjalan tanpa arah, mereka berjalan tanpa tujuan, mereka berjalan tanpa ada sesuatu yang mereka akan kejar. Dan ketika pengharapan hilang atau tertunda, akhirnya manusia kehilangan kekuatan untuk melangkah dan menentukan orientasi hidup. Harapan adalah kompas batin manusia. Tanpa pengharapan, manusia akan berhenti bergerak. Tanpa pengharapan hati manusia menjadi sakit dan rapuh. Dan pengharapan memberi makna atas proses yang sulit dalam kehidupan kita. Karena pengharapan yang terpenuhi menjadi pohon kehidupan. Tanpa pengharapan, manusia mudah jatuh dan dalam keputusasaan yang salah. Dalam kitab Yesaya pembacaan kita ini, bangsa Israel juga mengalami kondisi yang serupa. Ketika mereka berada di pembuangan di Babel, jauh dari negeri mereka, jauh dari rumah ibadah mereka, jauh dari keluarga mereka. Lalu mereka berkata bahwa Tuhan menyembunyikan diri atas mereka, bahkan Tuhan meninggalkan mereka. Di tengah keputusasaan itulah Tuhan mengutus Nabi Yesaya menyampaikan firman kepada mereka yang memberikan kekuatan dan pengharapan baru supaya mereka bangkit dan tidak berhenti dalam meraih mimpi-mimpi dan harapan mereka. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-27 kita perhatikan di sini dikatakan, "Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub?" Yakub itu berbicara tentang Israel dan berkata, "Hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Ini konyol Bapak Ibu. Hidupku tersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah kemudian kita memang tersembunyi di mata Tuhan? Bahkan Tuhan tidak memenuhi hak kita. Ini wajar dihadapi oleh orang yang sedang tidak berpengharapan dan orang yang sedang putus asa. Biasanya orang yang sedang berputus asa itu dengan begitu mudah mengucapkan kata-kata tanpa mereka pahami. Oleh karena keputusasaan yang mereka hadapi. Bangsa Israel merasa doa mereka tidak dengar. Mereka berkata, hidupku sudah hancur, hidupku sudah rusak, Tuhan tidak peduli lagi. Dan memang ini terasa sangat manusiawi. Seringkali dalam situasi yang berat, kita juga berpikir, kenapa kok Tuhan diam ya? Tidak mendengarkan jeritan doa saya. Mengapa pergumulan ini tidak pernah berakhir dan tidak pernah henti-hentinya dan terus silih berganti? Dan kenapa Tuhan tidak lagi melihatku? Namun keluhan ini sebenarnya menunjukkan kondisi iman yang sedang lemah.
bukan realita siapa Tuhan sebenarnya. Atau Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak peduli kita. Firman ini tidak menghakimi keluhan mereka, tetapi justru meluruskan pandangan mereka bahwa mata Tuhan ada di segala tempat dan Tuhan peduli kepada mereka. Tuhan memperhatikan mereka, itu sebabnya Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberikan semangat dan pengharapan yang baru kembali. Kemudian dalam ayat yang ke-8, itu 28, ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu atau tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Nah, Tuhan menegur bangsa Israel dan mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Dia tidak berubah oleh musim dan waktu ataupun keadaan. Karena dialah yang menentukan segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam otoritas Tuhan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita mengalami situasi yang berat. Ketika kita mengalami tekanan hidup, ketika kita mengalami beban yang berat. Seringkali justru kita tidak lagi berpikir secara logika. Kita tidak lagi berpikir menurut akal kita. Tetapi seringkali justru kita dikendalikan oleh keputusasaan, kita dikendalikan oleh kekecewaan, kita dikendalikan oleh jalan buntu. Sehingga kita tidak mampu lagi berpikir untuk jernih. Tetapi Tuhan mengingatkan bangsa Israel, Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dalam situasi apapun juga. Tapi yang seringkali berubah itu kan kita. Kenapa Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel? Oleh karena mereka melupakan Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya situasi itu membuat mereka semakin sulit. Lalu kemudian ayat yang ke-29 di sini Yesaya menekankan bahwa Tuhan tidak hanya besar, Tuhan tidak hanya maha kuasa, tetapi Ia juga mau peduli dan memberi kekuatan. Dikatakan di sini yang lelah bukan berarti yang berdosa atau gagal saja, tetapi ini berarti bahwa setiap manusia tanpa terkecuali ya membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita dan Tuhan memperhatikan kita. Kekuatan dari Tuhan bukan semata-mata, bukan hanya atau bukan bersifat sugesti psikologis, melainkan intervensi rohani. Jadi bukan hanya sugesti yang memberikan kita kuat, tetapi justru intervensi rohani yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu kuat, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu. Lalu ayat yang ke-30, ini kita lihat dulu ayat 30. Di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Itu menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuatan kita, sefresh apapun tubuh kita, seenergik apapun kita, sesungguhnya kita ada batasnya. Dan dalam kehebatan kita, justru sebenarnya kita tidak apa-apa dan satu saat pun kita mungkin kehilangan kekuatan kita. Tetapi kemudian ayat 31 firman Tuhan berkata bahwa sumber pengharapan baru adalah menanti-nantikan Tuhan. Inilah inti janji Tuhan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru dan mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang dikatakan. Bahkan di sini dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kenapa mereka tidak menjadi lesu? Kenapa mereka tidak menjadi lelah? Kenapa mereka tidak putus asa? Karena mereka berharap dengan iman. Mereka mengikatkan diri kepada janji Tuhan. Dan mereka menunggu dengan sikap percaya dan terus bergantung kepada Tuhan. Akhirnya mereka tetap menjadi kuat dan terus terbang tinggi. Yang menjadi pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab adalah ada beberapa poin yang secara singkat kita akan perhatikan. Yang pertama, ya bagaimana kita dapat membangun pengharapan baru dalam Tuhan? Yang pertama adalah mengakui kelemahan kita bukan menyembunyikannya. Ya, mengakui kelemahan kita bukan menyembunyikannya. Biasanya harapan baru dimulai bukan ketika kita merasa kuat. Ya, benar nggak? Kalau kita merasa kuat, kita butuh pengharapan yang baru nggak? Rasanya kita tidak akan menyadari bahwa kita butuh sesuatu yang baru. Tapi justru ketika kita menjadi lemah dan menyadari kelemahan kita tidak berdaya, kita tidak sanggup, maka justru pada saat itulah kita membutuhkan kekuatan. Tetapi ketika kita jujur bahwa kita telah lelah, maka Tuhan akan membuka jalan. Tetapi sebaliknya Tuhan tidak
tidak bisa mengisi bejana kehidupan kita kalau kita sudah merasa penuh. Kalau kita sudah merasa mampu, kalau kita sudah merasa bisa, kalau kita sudah merasa kuat, apakah Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam hidup kita? Tentu tidak. Itu sebabnya dibutuhkan kejujuran dalam kehidupan kita. Karena pengharapan baru tidak bisa dibangun atas kepura-puraan. Pengharapan yang sejati hanya bisa tumbuh di dalam kehidupan ataupun hati yang jujur. Selama seorang menutupi kelemahan, dia tidak pernah benar-benar datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 34 ayat 19, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Kalau kita balik, Tuhan jauh kepada orang yang merasa dirinya kuat. Itu artinya mereka sombong, mereka angkuh, mereka merasa diri mereka kuat dan mampu. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Artinya bahwa kedekatan dengan Tuhan justru terjadi ketika kita jujur tentang kondisi kita, tentang keadaan kita, tentang permasalahan kita, tentang kelemahan kita. Dan kita tidak membutuhkan kepura-puraan. Dan Tuhan pun tidak membutuhkan kepura-puraan. Itu sebabnya karena pengakuan kita atas kelemahan kita, itu akan membuka jalan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10, ya, ketika aku lemah, maka aku kuat. Artinya bahwa ketika dia merasa dirinya tidak berdaya, dan dia datang kepada Tuhan, dia menjadi kuat. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan bagi dia. Tuhan akan mengisi kekosongan hidup kita ketika kita mengosongkan diri. Tuhan menguatkan kita ketika kita mengakui bahwa kita tidak mampu. Mengakui bahwa kita gagal. Dan kita membuka pintu Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena kejujuran akan menyembuhkan dan memulihkan. Amsal pasal 28 ayat 13 berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oke, ini penting sekali Bapak Ibu. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya bahwa siapa yang munafik, pura-pura kuat, pura-pura hebat, pura-pura sanggup, maka dia tidak beruntung. Tetapi mereka yang mengakui secara jujur kepada Tuhan, maka itu akan menimbulkan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Dan hati mereka, hidup mereka akan dipulihkan karena mereka terbuka kepada Tuhan. Karena kejujuran membuat kita lepas dari beban yang tidak perlu. Banyak orang kehilangan pengharapan, mereka mencoba terlihat kuat, mereka mencoba untuk memikul segala sesuatu sendiri, takut mengaku bahwa mereka lelah dan rapuh. Sebenarnya kayaknya ada satu yang salah dalam tradisi kehidupan manusia. Baru-baru ini ada seorang wanita berkata begini. Kenapa kok para pria banyak stres, banyak yang gila, banyak yang menjadi ODGJ katanya. Karena katanya dia berkata, walaupun tidak sepenuhnya benar. Dia berkata, kalau seorang laki-laki dia katakan kamu harus kuat, kamu harus tangguh, kamu tidak boleh menangis, kamu tidak boleh ini, kamu harus berdiri di depan, kamu adalah tulang punggung keluarga. Tetapi justru mereka seringkali tidak punya tempat untuk berbicara. Mereka mencoba untuk menahan diri karena berpikir kalau saya berkeluh kesah malu saya lelaki. Kalau saya menangis nanti dianggap cengeng dan cemen. Kalau saya bercerita kepada orang lain dianggap enggak gentle begitu. Akhirnya ditahan sendiri maka botak, stres, bahkan tidak jarang menjadi ODGJ. Tapi kalau perempuan ya namanya juga perempuan ya menangislah, teruslah menangis, berceritalah dan lain sebagainya. Mereka bisa bercerita ke sana kemari. Mungkin kepada temannya, kepada orang tuanya, kepada siapapun. Tapi ketika suami bercerita, alah laki-laki kok kayak gitu, cemen banget. Itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Justru karena kejujuran
itu akan melepaskan kita dari beban kehidupan kita. Kejujuran membuka hati kita bagi pertolongan Tuhan. Dan kerendahan hati mengundang kuasa Tuhan. Pengakuan membuka pemulihan. Dan Tuhan bekerja dari titik terlemah dalam kehidupan kita. Dengan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku sudah lelah. Maka Tuhan akan turun tangan karena kita membuka hati kepada Dia. Yang kedua, bagaimana kita membangun pengharapan yang baru kembali dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit. Yang kedua adalah kita mengingat kembali kuasa Tuhan, bukan kepada keadaan. Ya, kita mengingat kembali akan pertolongan Tuhan, bukan kepada keadaan. Iman dimulai ketika kita mengingat kuasa Tuhan, bukan mengamati besarnya masalah. Seringkali kan kita justru mengamati besarnya masalah itu ya. Kita berorientasi kepada masalah kita. Dalam perjalanan hidup sering kita diperhadapkan pada situasi yang berat, menekan, bahkan tampak mustahil. Dalam kondisi seperti ini, kecenderungan manusia adalah fokus kepada situasi ataupun keadaan, bukan kepada Tuhan. Namun Alkitab berkali-kali mengingatkan kita bahwa kemenangan iman dimulai ketika kita mengingat Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli, dan Tuhan yang punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan bisa melemahkan kita, tetapi Tuhan menguatkan kita. Keadaan hidup dapat berubah drastis. Masalah bisa tiba-tiba terjadi. Pintu seolah-olah semua tertutup. Situasi semakin memburuk yang kita hadapi. Bahkan kekuatan kita menjadi menurun. Tetapi Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Penolong yang terbukti dalam kesesakan. Masalah dapat menekan tetapi Tuhan sanggup menolong. Karena itu kita perlu mengingat kuasanya. Kita mengingat kasihnya kepada kita. Bukan berorientasi kepada masalah. Karena ketika kita berorientasi pada keadaan, justru kita akan menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Seperti seorang seolah-olah berada di dalam ombak yang di tengah-tengah lautan dengan ombak yang besar, dengan ketakutan yang melanda kita. Tetapi ketika kita mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa yang lalu, kebesarannya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keadaan bisa menipu, betul ya? Keadaan bisa menipu seolah-olah baik kayak fata morgana. Kelihatannya indah, kelihatannya menarik. Tetapi ketika kita berhadapan, tetapi justru akhirnya kita berkata tidak mungkin, tidak bisa. Justru di luar apa yang kita harapkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bekerja meski kita tidak melihat. Tuhan menyusun jalan meski kita belum memahami. Tuhan mempersiapkan jawaban sebelum kita memintanya. Keadaan tidak selalu menunjukkan apa yang kita anggap baik. Kita harapkan, tetapi justru Tuhan memberikan yang terbaik. Ketika kita mengingat kuasa Tuhan, itu akan membuat kita tetap berdiri ketika keadaan menekan. Firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya, memberi kemampuan seperti burung raja wali. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan memaksa Tuhan bekerja sesuai alur kehidupan kita. Kadang-kadang kan kita ingin mengatur Tuhan ya. Maunya kita seperti apa yang kita rancangkan, apa yang kita atur. Dan seolah-olah Tuhan harus mengikuti aturan-aturan yang kita buat. Jalur-jalur yang kita sudah tetapkan. Seperti jalur naik sepeda gitu kan. Nah tetapi justru Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Kita harus belajar berkata, Tuhan karyamu lebih besar daripada rencanaku. Yang ketiga. Bagaimana kita membangun persekutuan, membangun pengharapan baru, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti pasif, menyerah, atau hanya menunggu waktu lewat. Alkitab menggambarkan bahwa menanti-nantikan Tuhan sebagai tindakan iman yang aktif dan penuh kepercayaan dan memiliki keteguhan hati. Menanti-nantikan Tuhan berarti tetap percaya meski belum melihat. Kita belum melihat apa yang Tuhan kerjakan, tetapi kita tetap menantikannya. Menanti-nantikan Tuhan berarti melakukan apa yang menjadi bagian kita, bukan menunggu.
dan tidak berbuat apa-apa. Apa yang menjadi bagian kita? Kita berdoa, kita belajar dengan setia, kita tetap tekun bekerja, melakukan bagian kita, dan kita taat kepada firman Tuhan. Seperti seorang petani yang menantikan hujan, ia tetap mengolahnya. Coba, biasanya kan kalau seorang petani itu sebelum mereka menanam, mereka harus mengolah. Walaupun belum ada air. Ya, contoh misalnya, secara umum kan di Indonesia musim kemarau itu mulai dari bulan Juni sampai Agustus ya. Tapi justru mereka mempersiapkan diri di musim hujan. Walaupun akhirnya nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada hujan ataupun turun. Tapi mereka mempersiapkannya. Mereka melakukan bagian mereka. Sehingga ketika turun hujan mereka sudah siap. Nah, menanti Tuhan tidak berarti mencari jalan pintas. Banyak orang hancur karena mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita mencari jalan pintas. Seperti Abraham dan Sarah. Tuhan sudah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang banyak. Tapi karena tidak melihat jalan keluar, akhirnya Sarah berkata, kita sudah tua, ambillah itu Hagar, hambaku, menjadi istrimu supaya engkau punya anak. Akhirnya itu menimbulkan masalah baru karena mencari jalan pintas. Menanti-nantikan Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar karena kita belum melihat perubahan. Meskipun kita belum melihat perubahan, tapi kita tetap melakukan apa yang terbaik dengan kehidupan kita. Kemudian yang keempat, bagaimana kita membangun pengharapan baru, yaitu bergaul dengan komunitas iman. Coba kita menoleh sejenak, kita sebentar lagi merayakan Natal ya. Ini sudah mulai ada dekorasi-dekorasi Natal. Tidak bisa dipungkiri salah satu yang paling menonjol selalu dalam kisah Natal adalah orang-orang Majus. Orang-orang Majus tidak dikatakan orang Majus. Kalau orang Majus berarti hanya satu. Ya, tetapi orang-orang Majus dalam bentuk jamak. Saya tidak bisa bayangkan kalau pada waktu itu mereka berjalan hanya sendiri. Hanya satu orang berjalan. Maka tentu dia tidak akan mampu, tidak akan sanggup mengarungi perjalanan ribuan kilometer. Tetapi karena mereka bersama-sama, mereka saling menopang, mereka saling mendukung, mereka saling mengingatkan. Maka mereka bisa mampu melewati situasi yang sulit, perjalanan yang panjang, bahkan penuh dengan liku-liku. Itu sebabnya mereka mampu. Para gembala tidak pergi sendirian juga. Ya, para gembala tidak pergi sendirian. Ketika mereka diberitahukan bahwa seorang telah lahir ke tengah-tengah dunia, mereka bersama-sama pergi. Mereka saling mendorong satu dengan yang lain. Dan biasanya pengharapan tumbuh lebih kuat apabila kita berkumpul dengan orang-orang percaya. Walaupun kadang-kadang ada hal yang kita tidak kehendaki terjadi. Karena tidak semua yang kita kehendaki terjadi tidak sesuai. Tidak semua apa yang kita harapkan seperti realita yang kita hadapi. Karena tentu dengan banyak orang, banyak sifat, banyak kemauan, itu juga bisa membuat kita kecewa kalau kita tidak siap. Tetapi kalau kita berkumpul, kita saling menopang, memberi kesaksian, saling membangun, dan menyalakan kembali yang padam dari setiap kehidupan rohani kita masing-masing. Itu sebabnya kita perlu bukan hanya hari Minggu saja. Tetapi juga kita terus bersekutu dalam ibadah-ibadah, komunitas-komunitas kategorial yang kita lakukan. Supaya kita belajar firman untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang terakhir, bagaimana kita membangun persekutuan, membangun pengharapan baru dalam Tuhan. Yaitu belajar mengambil langkah iman dari hal yang kecil. Ketika hidup hancur, mimpi runtuh atau keadaan tidak sesuai dengan harapan, Alkitab tidak menyuruh kita menyerah. Sebaliknya kita dipanggil untuk bangkit dan membangun kembali. Bukan dengan kekuatan sendiri tetapi dengan langkah iman dimulai dari hal yang kecil. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Satu-satunya tempat mereka beribadah adalah bait suci. Tidak punya tempat ibadah lain. Lalu apakah kemudian ketika mereka tidak berada di Yerusalem, mereka berada di Babel, Irak sekarang, mereka berada dalam pembuangan, mereka berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Mereka berkata, kami tidak punya rumah ibadah. Itu sebabnya mereka tidak melakukan apa-apa.
Tidak begitu, tetapi mereka harus memulai langkah kecil untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita mengingat bagaimana Daniel. Dia membawa tradisi yang dilakukan selama ini ketika dia berada di Yerusalem 3 kali sehari. Daniel menghadap ke kota Yerusalem, berdoa kepada Tuhannya. Dan itu adalah tradisi yang positif yang dibangun oleh Daniel. Membangun kembali dimulai dari keberanian untuk melangkah dari hal yang kecil walaupun belum melihat hasilnya. Saya mengatakan beberapa contoh Bapak Ibu. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa akan terjadi air bah. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia mulai mengumpulkan apa yang diperlukan untuk membangun bahtera. Dia mulai mengumpulkan kayu, dia mulai mengumpulkan perkakas, dia mengumpulkan lem dan lain sebagainya. Kalau diperkirakan berdasarkan para penafsir mengatakan lebih kurang 120 tahun dia membangun bahtera. Tapi dia lakukan dari yang kecil, tidak langsung jadi. Banyak orang kepinginnya langsung instan jadi. Gitu kan. Tidak mau memulai hal yang kecil. Lalu kemudian Abraham tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan juga tidak tahu kemana tujuan yang akan dicapai. Tapi dia hanya mempersiapkan bekal untuk melangkah. Dan melangkah kepada tujuan yang Tuhan ingin lakukan. Walaupun belum terjadi sesuatu. Dia memulai dengan langkah iman dari yang kecil. Lalu kemudian ketika Tuhan memanggil Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Seolah-olah tampak mustahil, bahkan banyak musuh di sekelilingnya yang mencoba untuk menghancurkan rencana dan harapannya. Tetapi dia mencoba membuat hal-hal yang kecil dan hal yang kecil itu kemudian menjadi yang besar. Langkah iman berarti bergerak berdasarkan janji Tuhan, bukan berdasarkan kondisi ataupun keadaan. Kondisi sering berkata, ya ini coba kita renungkan. Keadaan sering berkata, itu tidak mungkin. Waktunya sudah terlambat. Kerusakannya sudah terlalu besar. Waktunya sudah terlalu lama. Tetapi langkah iman berkata, jika Tuhan berfirman, aku percaya. Jika Tuhan memimpin, maka aku akan melangkah. Dan jika Tuhan membuka jalan, aku akan berjalan. Maka kita akan membangun kembali. Bukan karena keadaan yang memungkinkan, tetapi karena iman. Kita percaya bahwa Tuhan berkata. Langkah iman berarti taat pada langkah kecil yang Tuhan berikan sekarang. Banyak orang gagal membangun kembali karena menunggu solusi yang besar, momen yang spektakuler, perubahan yang dramatis. Padahal seringkali Tuhan memulai pemulihan dimulai dari langkah kecil yang sederhana. Misalnya coba lagi berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan. Bukan karena panjangnya doa itu. Bukan karena kata-kata yang indah. Memulai kembali dengan disiplin rohani. Mendisiplin rohani untuk beribadah. Mendisiplin rohani untuk tidak melakukan apa yang tidak berkenan dan tidak pantas yang Tuhan tidak kehendaki. Mulai untuk meminta maaf. Mulai memperbaiki hubungan. Mulai bekerja dengan setia. Mulai membuka hati untuk dipulihkan. Tuhan tidak meminta kita melakukan semuanya sekaligus. Tetapi ia meminta kita untuk melakukan bagian yang kita bisa, yang kita mampu, ya apapun yang terkecil sekalipun dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sanggup mengubah yang kecil menjadi yang besar. Minggu pertama Desember itu dari 5 roti 2 ikan. Dari hal yang kecil, dari panggung yang kecil dan sederhana. Tuhan membangun panggung yang spektakuler. Karena kita memulai dari yang kecil, disertai dengan keberanian iman. Langkah iman selalu disertai dengan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Membangun kembali berarti kita keluar dari rasa takut, keluar dari masa lalu yang menggoyahkan kita, melepaskan luka batin kita, melupakan kegagalan sebelumnya, membuang pola lama yang merusak kehidupan kita. Iman menuntut keputusan, berhenti dari masa lalu yang merusak dan mulai berjalan ke depan di jalan yang Tuhan sediakan. Sebab Tuhan akan menuntun kita dalam setiap langkah kita. Dan langkah iman berarti bekerja
sambil mengandalkan Tuhan dalam kesetiaan dan ketekunan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada 3 prinsip penting yang harus kita pegang dan yakini dalam pengharapan baru. Yang pertama adalah pengharapan baru selalu dimulai dari Tuhan, bukan dari situasi, bukan dari keadaan. Kok ditutup? Buka dong. Halo yang di belakang. Jauh tenan, paling belakang. Oke, ya saya ulangi. Ada 3 prinsip penting yang harus kita pegang dan kita yakini dalam pengharapan baru. Yang pertama adalah pengharapan baru selalu dimulai dari Tuhan, bukan dari situasi. Yang kedua, Yesaya 9:1-2 berkata, terang bersinar di tengah kegelapan. Justru ketika kita mengakui bahwa kita sedang gelap, membuka hati, maka terang Tuhan bercahaya atas kehidupan kita. Yang ketiga, harapan lahir tidak selalu dari kalangan atas, tidak selalu dari yang spektakuler, tidak selalu dari yang hebat, tetapi kadang-kadang dari hal yang kecil dan sederhana dan tidak terpandang oleh manusia, Tuhan bisa lakukan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah mengingatkan kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami hadapi dalam perjalanan iman kami menjadi letih dan lesu dan tidak berdaya. Tetapi Engkau berfirman kepada kami bahwa supaya kami bangkit kembali. Kami memulai dari hal yang kecil. Karena Tuhan sanggup mengubah yang kecil menjadi yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami juga akan mengikuti perjamuan kudus mengingat kembali pengorbanan-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, urapi kami semua. Sehingga kami sungguh-sungguh mengalami kebangunan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan melalui roti dan anggur yang ada di hadapan kita. Tapi sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, ada baiknya kita introspeksi diri sejenak dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya persilakan untuk para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Papa Tikos akan memimpin kita dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini ketika kami datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Kerinduan kami berjumpa secara pribadi dalam hadirat-Mu. Tuhan sudah berkata-kata melalui sabda-Mu. Ini Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah membangun jati diri kami kembali. Karena kami mengakui jika selama ini kami masih mengandalkan kekuatan diri kami. Baik itu dalam menjalani hidup ini, baik itu dalam tindakan-tindakan kami. Senantiasa kami selalu percaya diri dengan apa yang menjadi kekuatan kami. Ampuni ya Bapa atas apa yang sudah kami lakukan ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur jika kami mendapatkan waktu saat ini bersama-sama untuk mengenang segala karya agung yang Tuhan sudah nyatakan di dunia ini. Pengorbanan-Mu ya Bapa melalui anak-Mu. Pengorbanan yang terjadi di atas kayu salib. Tentunya ini menjadi peringatan bagi kami senantiasa sepanjang hidup kami. Betapa baiknya
Di tengah-tengah kesalahan-kesalahan kami yang seharusnya kami mendapatkan hukuman atas dosa pelanggaran kami, sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Tubuh-Mu ya Tuhan yang tercabik-cabik, darah-Mu yang tercurah dari atas kayu salib, itu juga yang sudah menanggung segala kehidupan kami dari hukuman dosa. Saat ini biar Tuhan dalam mengenang segala karya-Mu, kami boleh menerima akan tubuh-Mu dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang boleh kami makan dan minum. Senantiasa ini menjadi bagian dari iman kami, bahwa kami mendapatkan pengharapan baru. Di tengah-tengah mungkin ada rasa putus asa kami sampai saat ini, ketika kami boleh memakan tubuh-Mu, meminum darah-Mu melalui roti dan anggur ini. Pengharapan baru ini menyertai kami dalam menyambut hari-hari di masa datang. Berkati Tuhan saat kami memakan roti dan meminum anggur ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus dan air anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Terimalah sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti penebusan darah Kristus dan pengampunan dosa. Tapi meskipun Bapak Ibu belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus bagi-bagikan. Kita akan nyanyikan Ku Terhubung Denganmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu,
tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, tubuhmu tercabik-cabik sebagai ganti dosa kami. Engkau menderita sengsara untuk menanggung penderitaan yang seharusnya kami pikul. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa, ketakutan dalam menghadapi realita hidup. Tuhan bangkitkan kembali supaya iman kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu dan melalui perjamuan kudus ini. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Dan kita percaya bahwa darah Yesus berkuasa untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita, membangkitkan kita, bahkan memberikan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, kita yakini melalui perjamuan kudus ini, kuasa darah Tuhan Yesus bekerja atas kehidupan kita, memulihkan kita, memberikan pengharapan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberikan mujizat Tuhan sehingga kebangunan rohani boleh terjadi atas kehidupan kita. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang selamanya. Bahkan Kau memerintahkan kami untuk melakukan perjamuan kudus ini, mengingat kembali darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang menyucikan kami, bahkan membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu yang tidak berubah itu melawat kami, menjamah kami dan memulihkan kami. Yang berputus asa memiliki pengharapan yang baru kembali. Yang patah semangat boleh dibangkitkan dengan roh yang menyala-nyala. Dan semua kami pulang dengan semangat baru dan pengharapan serta komitmen yang baru. Berjalan melangkah bersama dengan Engkau dan hidup kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, kita akan membaca pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita membaca pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih 3, 2, 1. 1. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Yang kedua, aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga, aku percaya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria dan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Yang keempat, aku percaya pada Roh Kudus dengan kepribadian dan pekerjaannya pada zaman ini. Yang kelima, aku percaya bahwa manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk pengampunan dosa. Yang keenam, aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan air adalah secara selam. Yang ketujuh, aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Yang kedelapan, aku percaya bahwa kesembuhan ilahi berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang kesembilan, aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda manifestasi karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Yang kesepuluh, aku percaya akan kebangkitan dari kematian bagi orang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman yang kekal. Yang ke-11, aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia ini dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Yang ke-12,
Aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Barangkali mungkin Bapak Ibu selama ini bingung ngapain sih ini dibaca. Ya, sebenarnya ini latar belakangnya adalah dari pengakuan iman rasuli. Lalu kemudian Gereja Isa Al-Masih punya pengakuan iman sendiri. Ini adalah dasar, pondasi, doktrin dan pengajaran di Gereja Isa Al-Masih. Jadi atas pengakuan iman inilah semua pengajaran-pengajaran itu dimulai. Gitu. Jadi supaya kita mengingat dasar ini. Itu saja, waktu selanjutnya saya serahkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sebelum mendengarkan pengumuman, saya ingin menyambut jika ada yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti baktian ini, boleh angkat tangan atau bangkit berdiri. Ada? Ada, baik, ya, jemaat setia semua. Untuk pengumuman pertama, karena sudah memasuki Desember, kita akan mulai rangkaian perayaan Natal kita di minggu depan. Yaitu yang pertama di tanggal 13 Desember itu ada kebaktian Natal untuk PRBK. Dia mulai jam 5 sore hari Sabtu. Kemudian di besoknya atau minggu depan di tanggal 14 Desember itu ada kebaktian Natal untuk sekolah minggu yang diadakan pada jam 10 pagi setelah ibadah umum. Kemudian ada juga kebaktian malam Natal di tanggal 24 Desember itu jam 7 malam. Kemudian ibadah perayaan Natal di tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Dan kebaktian tutup tahun di tanggal 31 Desember jam 7 malam. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya yaitu penerimaan dana Natal. Untuk anggaran yang dibutuhkan itu sebesar 39.585.000. Dan untuk penerimaan yang masuk sampai di tanggal 30 November itu terakhir 6.423.000. Itu terdiri dari ada kantong kolekte yang diedarkan setiap minggu kedua dan keempat. Kemudian juga ada amplop Natal yang warna merah dan juga amplop Natal yang warna putih. Untuk bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan Natal juga bisa selain menggunakan amplop juga bisa lewat transfer atau QRIS dengan dikasih kode di belakangnya itu 025 biar bisa dibedain antara persembahan rutin dan persembahan Natal. Jadi untuk dana yang masih dibutuhkan masih cukup besar ya Bapak Ibu, ada 33.162.000. Ya. Kami minta untuk dukungan Bapak Ibu dalam juga dana supaya sesuai dengan tema nanti Natal All Out for Jesus kayak gitu. Kemudian untuk yang berulang tahun di minggu ini ada Ibu Yunike Eili dan Saudari Nita Simare-Mare. Gak ada ya orangnya. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun. Nita ada ya? Nita ada gak? Gak ada ya? Nita gak ada, oke. Ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Laura. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami pergunakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya, amin. Kita angkat pujian betapa hebat.
Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hebat, yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami percaya oleh karena Engkau berkuasa, itu membuat kami menjadi tenang. Karena Tuhan ada di pihak kami, sehingga kami tidak perlu mengalami ketakutan dalam melangkah ke depan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Karena itu kami mohon penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kehidupan kami. Dan Kau memampukan kami untuk belajar taat dalam setiap langkah kami dan mengutamakan Tuhan dalam setiap perkara. Mungkin selama ini kami terlalu berpatokan kepada keadaan ataupun apa yang ada di hadapan kami sehingga membuat kami menjadi putus asa. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang akan membuka jalan bagi kami, yang membawa kami ke tempat yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi dan memberkati mereka dalam setiap pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan akan terus memberkati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan mereka. Tuhan menyediakan di tengah-tengah keluarga, di jalan, di rumah, dalam pekerjaan. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan atas mereka dan Tuhan senantiasa menopang mereka. Dan apabila mereka diperhadapkan dengan pergumulan beban yang berat, Tuhan ada bersama dengan mereka, memampukan mereka sehingga mereka mampu melewatinya. Kami berdoa Tuhan, apabila ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka. Demikian juga mereka yang sedang undur dari hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka supaya roh mereka menyala-nyala. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Aili juga untuk Saudari Nita. Engkau yang akan terus memberkati mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka makin setia kepada Tuhan dan mereka semakin dalam mengenal Engkau dan semakin dewasa dalam Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, bahkan hari-hari dan keluarga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan-persiapan Natal yang masih berlangsung dan sudah akan dimulai pada minggu ini. Tuhan, kami mohon kepada-Mu supaya Engkau sendiri yang akan campur tangan, melakukan yang terbaik. Semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya, Tuhan urapi, bukan hanya sekedar rutinitas ataupun mungkin hanya mengikuti acara-acara, tetapi benar-benar mereka merasakan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan melimpah tercurah atas mereka. Baik para panitia maupun semua jemaat. Kami rindu semua kami mengalami Natal yang sesungguhnya, pribadi lepas pribadi. Dan apa yang kami butuhkan, baik dana, juga untuk keamanan, juga untuk cuaca yang baik, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Urapi panitia, urapi semua para pelayan yang terlibat dalamnya, dan urapi juga semua jemaat. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami mohon untuk pemerintah kami mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik. Juga aparat keamanan dapat menjaga keamanan sebagai alat di tangan Tuhan. Karena itu Engkau yang akan mengurapi mereka. Kami juga tidak lupa berdoa buat saudara kami yang sedang mengalami bencana di Sumatera. Kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan goyah di tengah-tengah situasi yang berat dan sulit. Mereka tidak akan menyerah, mereka tidak akan berputus asa, tetapi ingat akan Engkau. Engkau jamah mereka, Engkau ulurkan tangan-Mu memberikan pertolongan dengan cara apapun juga, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sementara kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.